البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 116. Qala Fadilatul Syekh Fathah Al-Qadasi hafizahullah. Istitrad, yaitu sisipan penting. Ini istitrad. Makna mudahnya. Minal masadir nau'un yuqalu lahu al-masdarul mimi. Di antara masdar-masdar ada jenis masdar yang dipanggil dengan masdar mimi. Karena apa? Dimulai dengan huruf mim selalu. Wa huwa masdarun yadullu ala ma yadullu alahil masdarul adi. Dia adalah masdar yang menunjukkan perkara yang ditunjukkan oleh masdar biasa. Intinya sama. Wa summiya mimiyan, dia dinamakan masdar mimi li'annahu la yakunu illa mabdu'an bil mim. Karena dia tidak dimulai kecuali apa? Dengan mim. Ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Intinya sama, maknanya sama, tetapi apa? Ada kekayaan bahasa, terutama untuk orang-orang yang sedang bermain, istilahnya bukan bermain ya, tapi apa? Sedang mengolah sastra, mengolah kata-kata. Karena semakin kata-kata itu kaya dan tidak terulang-ulang, menunjukkan dia ini adalah orang yang hebat sastranya. Sama saja dalam bahasa Arab ataupun yang selain bahasa Arab, polanya gitu. Kalau selalu diulang-ulang kata yang sama, maka ini menunjukkan dia kurang pandai. Tapi kalau tujuan sama namun dengan berbagai lafaz, ini menunjukkan dia adalah orang yang pandai. Apalagi ketika membuat syair. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa yusaghu min ghairi sulasi. Dia dibuat bukan dari sulasi. Yusari itu dibuat polanya itu ala zinati ismi maf'ulih, dengan apa? Wazn isim maf'ulnya, ikut isim maf'ul. Kasmai az-zamani wal makani minhu, seperti isim zaman dan isim makan. Seperti apa? Maktabun misalkan. Maktab itu ada kemungkinan dia adalah isim ada kemungkinan dia isim maf'ul, ada kemungkinan adalah apa? Isim zaman, isim makan, tapi juga ada kemungkinan dia masdar mimi. Kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa maktaban. Baik, itu masdar. Baik. Kemudian kata beliau wa huwa minas sulasi, adapun kalau yang dia dari sulasi maftuhun mutlaqan, mutlak dia wajib di fathah. Seperti tadi maktaban. Baik. Seperti juga apa? Madroban, doroba yadribu, masdarnya apa? Dorban. Masdar yang lain wa madroban. Baik. Tak boleh midrob, nanti disangka ini alat. Tapi apa? Madrob, yaitu masdarnya. Illa idza kana wawiyal fa, kecuali apabila faul fiilnya itu wawu shahihal lam, sementara lamul fiilnya huruf shahih fa maksur, maka dia dikasrahkan. Wala takhfa alaika amsilatuh, tidak tersamarkan bagimu contoh-contohnya. Oh iya, contohnya apa ya yang dimulai dengan fa, seperti apa? Wa'ada, yaitu. Telah kita ketahui dia masdarnya apa? Wa'dan dan idatan dan mau'idan. Bukan mau'ad tapi mau'id. Masdarnya itu masdar mimi. Baik, maka dia dikasrah. Kemudian wa yufarraqu bainasmai zamani wal makani wal masdaril mimi bil qara'in. Ini seakan-akan ada yang bertanya, lalu kalau ada kesamaan antara isim zaman dan isim makan, masdar mimi juga, maka bagaimana cara kita membezakan ini dan itu? Kata beliau bil qara'in, dengan qarinah. Makanya kunci yang selalu apa perlu kita pegang adalah fahmul makna nisful i'rab. Kalau kita tahu maknanya itu sudah setengah i'rab. Jadi kita pahami dulu apa makna yang diinginkan oleh si pembicara dari kalimat ini, sehingga kita paham, oh ini dohirnya lafaz ketiga ini masdar mimi, bukan isim zaman, bukan isim makan, dan seterusnya. Ini lihat dari qarinahnya. Kita habiskan muka surat ini. As-sabi'
yaitu apa? Isim mustaq. Yang ketujuh ismul alah, yaitu isim alat, menunjukkan alat, seringnya pakai kasroh kan, midrobun, alat pemukul, mitrokotun, yaitu hammer, palu, atau apa, mikrobun, yaitu apa, gunting, mikosun, sama artinya gunting, seringkali pakai kasroh dia. Wahuwa ismun masughun min masdari sulasi, dia adalah isim yang dibuat polanya dari masdar suatu fi'il sulasi, lima waqa'al fi'lu biwasitotih, untuk sesuatu, lima, untuk sesuatu, suatu perkara yang mana fi'ilnya itu terjadi, perbuatan itu berlangsung biwasitotih, dengan perantaraan lafadz tadi. Nah, dia dikatakan sebagai alat itu, sebagai alat. Fa'idha qulta, maka contohnya jika Anda mengatakan qata'tul khasyaba bil minsyar, saya memotong kayu itu dengan gergaji, minsyar. Baik, nah, inilah alatnya, alat pemotong. Dari apa? Nasyara yansyuru. Alatnya minsyar. Nasyara artinya menyebarkan. Tapi kenapa gergaji dikatakan minsyar? Karena begitu digergaji memang apa, banyak butiran-butiran halus, serbuk-serbuk dan serpihan-serpihan yang tersebar. Tidak seperti kalau memotong atau menggunting. Kalau gergaji seringkali akan muncul serbuk-serbuk yang banyak. Maka dikatakan minsyar, alat untuk menebarkan. Dalla ala annal qata'a, ini menunjukkan bahwasanya pemotongan tadi hasala biwasitatil minsyar, berlangsung dengan perantaraan gergaji tadi. Fal minsyar ismu alah, maka minsyar itu nama alat. Baik. Walahu salah satu auzanin qiyasiyah, dia memiliki 3 wazan yang sesuai dengan peraturan, yaitu secara peraturan ada 3 pola. Mif'alun seperti minsyar, mif'alun seperti apa? Miqassun, demikian pula midrobun, wa mif'alatun seperti apa? Mitrokotun. Baik. Kemudian bikasril mim, semuanya mimnya dikasroh, 3-3-nya. Fihinna, pada ketiga-tiganya itu. Nahwu miftah, masya Allah, ini sering kita dengar. Ternyata dia menunjukkan alat untuk membuka, fataha yaftahu. Baik, miftah alat pembuka, yaitu kunci. Minsyar itu tadi gergaji. Mihlabun, nahwu mihlabin, alat untuk memerah susu kambing dan semacamnya. Kemudian mihyatun, seperti mihyatin, seperti dalam hadis itu, mihyato, alat untuk menjahit. Mihyat, khayt itu artinya adalah apa? Jahit, menjahit. Khata, menjahit. Kemudian mil'aqatun, nah ada tak marbutah di belakang, yaitu apa? Sudu atau sendok. Kemudian miknasatun, miknasatin, yaitu alat penyapu. Iya, orang Indonesia bilang sapu. Di sini apa? Penyapu kah? Ayo. Orang Ambon pun bilang penyapu, ada pe-nya. Wa qad sumi'at alfadhun ala ghairi hadzal qiyas. Ada lafaz-lafaz yang didengar tidak mengikuti qiyas ini. Biasa bahasa Arab memang sangat luas, sebagian tidak ikut peraturan. Sebagian lafaz tidak ikut peraturan. Hatta dalam bahasa apapun ada saja yang namanya perkecualian. Umdurha fi lamiyatil af'al, sila melihat di lamiyatul af'al. Wa hunaka asma'u alat, di sana ada nama-nama alat jamidah yang dia itu jamid, bukan berupa mustaq, bukan pecahan dari yang lain, bukan pecahan dari masdar. Atat ala ghairi hadhil auzan, dia datang tanpa mengikuti wazan-wazan tadi, timbangan-timbangan tadi. Wala dhabitalaha, dia tak punya penentu, alat penentu, tak punya apa? Peraturan untuk menentukan. Kal faas, iya faas yaitu apa? Kampak, kapak. Baik. Seperti apa? Oh, ini ada di sini. Wal qalam, pen. Wasikin, pisau. Ini semua alat. Kalau faas ini alat pemotong.
Tapi mana ini pakai wazan apa? Tak ada, karena dia memang jamid. Kemudian qalam, ini pakai wazan apa? Tak ada mim depannya. Memang tak ada. Kecuali kalau kita niatnya lain, yaitu miklamun. Miklamun bukan alat menulis, miklamun alat untuk memotong kuku. Lain pembahasannya. Qalam alat menulis. Tapi sikin, ini alat memotong. Kenapa tak ada mimnya jadi miskin? Nah, jadi rusak nanti maknanya. Baik, ini tidak ikut peraturan. Baik. Tapi kenapa pisau dinamakan sikin? Dijelaskan oleh Imam Nawawi karena dia yusakinul hayah, yaitu menenangkan kehidupan. Yusakinul harokah, menenangkan gerakan hewan. Kalau hewan sudah dipotong dengan pisau, lama-lama tenang, yaitu apa? Mati. Ya dikatakan sikin. Baik, jadi sakinah, sakinah mati. Ilahuna wallahu a'lam. Sakinah yang artinya mati di situ.